Halo, selamat pagi. Hari ini aku berkesempatan buat jalan-jalan ke SD 1 Sumber Bening. Mana nih suaranya alumni SDN 1 Sumber Bening. Kalau aku itu angkatan tahun 2007. Mungkin ada yang seangkatan sama aku, atau mungkin kakak tingkat aku atau adik kelas aku. Yuk kita bernostalgia, kita keliling SDN 1 Sumber Bening itu keadaannya seperti apa. Karena kayaknya udah bener-bener berubah banget ya visualnya tuh dari zaman dahulu, zaman aku sekolah sampai sekarang. Yuk langsung aja ikutin perjalanan aku keliling SDN 1 Sumber Bening. Oke, welcome to SDN 1 Sumber Bening, SD kebanggaan aku karena aku juga alumni dari sini ya. Dan untuk kita masuk yang pertama itu kita langsung disambut dengan gapura yang besar banget dan tulisan dengan SDN 1 Sumber Bening di plesengan, di gambengan gitu guys. Kalau di zaman aku dulu tempat ini tuh ada perpustakaan lama, jadi ada bangunannya gitu, tapi di tahun berapa gitu ini memang udah digempur, mau direnovasi kayak gitu. Nah ini di sebelah kanan gapura ini tadi nanti kita langsung akan disambut dengan taman sekolah. Dan ini kabarnya sih kemarin itu taman sekolah SDN 1 Sumber Bening itu dapat juara 1. Untuk lombanya tingkat apa gitu aku juga kurang tahu ya. Yuk kita langsung aja keliling taman SDN 1 Sumber Bening itu kayak apa. Nah kita mulai dari awal mulai masuk taman itu langsung ada tulisan SDN 1 Sumber Bening. Dan di sini juga ada gazebo-nya. Kemudian juga ada tempat duduk kayak gitu buat anak-anak waktu istirahat gitu. FYI aja ya, kalau di zaman aku itu memang belum ada yang namanya taman kayak gini, itu zaman aku itu belum ada. Jadi tempat ini tuh masih kebunan gitu. Dan itu tadi depannya itu kalau di zaman aku itu masih perpustakaan lama. Jadi bangunan yang udah lama banget kayak gitu. Tapi sekarang itu bener-bener udah cocok meong kayak gini. Dan pohon-pohon di sini pun itu juga dihias-hiasin kayak gini. Nah, kayak pakai bunga-bunga dengan apa namanya? Itu loh. Aqua gelas gitu loh, guys. Botol-botol gitu. Nah ini juga ada tangga menuju ke atas gitu. Tempat ini bener-bener dipoles secantik mungkin. Jadi bikin anak-anak itu betah gitu loh. Pokoknya memang gimana ya, sekolah itu kan memang rumah kedua anak-anak ya setelah di rumah. Karena sebagian panjang waktu mereka itu memang mereka habiskan di sekolah kayak gitu. Nah jalan tangga tadi ternyata menuju ke kolam kecil. Ini ada kolamnya guys. Nah itu di depan aku ini ada kolamnya. Tapi kayaknya coba kita lihat dulu ada ikannya kagak. Oh tapi emang gak ada ikannya guys. Jadi ini keseluruhan taman dari SDN 1 Sumber Bening. Cocok meong kan. Yuk kita lanjut aja langsung ke lantai 2. Bukan lantai 2, ke tempat selanjutnya. Nah ini kalau kita ke arah kiri kita akan masuk ke ini ada ruangan ya, di sana itu di paling pojok mana ya, itu berarti pojok kidul itu nanti ada ruangan. Itu kalau di zaman aku itu ruangan multimedia kalau di zaman aku dulu. Jadi buat tempat komputer kayak gitu kalau di zaman aku. Dulu itu juga sempat ini juga jadi kantor kalau di zaman aku. Nah di kiri kanan ada banyak pohon-pohonan, jadi bener-bener rindang. Memang di setting sekolahnya itu bener-bener biar emang dibikin betah buat anak-anak gitu, asri kayak gitu. Dan ini memang tempatnya kan di pinggir jalan, jadi udah dipagerin kayak gini. Emang untuk safety-nya itu bener-bener udah aman banget kalau di sini. Kalau di zaman aku dulu ini tangganya bawah ini, untuk masuknya itu lewat sini nih, tapi sekarang udah ditutup kayak gini.
Nah, di sini itu ada tempat parkir. Jadi tempat parkirnya untuk Bapak Ibu gurunya ada di situ. Kemudian seperti yang aku bilang tadi itu ada ruang multimedia. Yuk sekarang kita lanjut ke lantai 2. Nah, ini tangga untuk menuju ke bagian kedua, lantai 2 gitu aja ya kita nyebutinnya. Nah, ini dibuat seolah-olah tangganya itu kayak motif apa sih? Motif kayu-kayu gitu, guys. Kalau di zaman aku ini belum ada kayak gini, udah tangga sih tapi belum kayak gini. Gimana sih kalau di zaman kalian gimana? Tangga ini emang udah ada apa masih lemah gitu? Silahkan nanti komen ya di bawah. Kalau udah masuk ke sekolah itu emang bau-bau buku emang ya. Kita explore dulu ke bagian kiri. Ini pohon kelengkeng. Ini di zaman aku juga udah ada deh kayaknya. Kayaknya emang ada deh. Kalau di zaman aku ini belum pavingan gini. Kalau nggak salah ini masih lemah deh kalau zaman aku, kalau nggak salah sih. Udah lupa, udah lama. Tapi untuk bangunan sekolahnya ya tetap kayak gini sih, cuma ini memang lebih dipoles jadi lebih cantik lagi kayak gitu. Untuk bangunan yang pertama ini ada bangunan kantor. Ini juga cantik banget, ada bunga-bunganya. Ya ini kondisi kantornya. Ini piala-piala yang didapetin dari prestasi anak-anaknya di sini, prestasi di SDN 1 Sumur Bening. Ini keadaan kantornya. Ini dari zaman aku juga udah kayak gini sih. Nah, ini kalian pernah nyumbangin prestasi gak sih di SDN 1 Sumur Bening? Kalau aku mah jangan ditanya, aku mah anak yang kurang berprestasi dulu, ya Allah. Sekarang kita lihat ruang kelasnya ya. Ini ruang kelas 2. Ini pintu ini bener-bener dari zaman aku itu masih pakai pintu ini. Bener-bener pintu jati yang kuat, kokoh, paripurna pokoknya. Ini keadaan ruang kelasnya. Cantik banget ya. Itu kayaknya ada prakarya anak-anak gitu. Nah ini loh, pintu ini bener-bener kuat sekuat baja. Ya, di setiap depan kelas itu ada tempat sampah. Ini juga ada poster-poster tentang narkoba, bahaya narkoba, terus buang sampah jangan sembarang tempat kayak gitu. Ini tuh tempatnya emang diunduran gitu loh, guys. Gimana ini buat teman-teman alumni SDN 1 udah bernostalgia apa belum? Ini untuk ruang kelas 3. Yo, siapa yang dulu sampai kelas 3 aja sekolahnya? Apa mungkin ada yang nggak lulus? Nah, ini suasana ruang kelas 3. Ruang kelas 3 cucok meong. Nah, di luar itu juga ada mading gitu loh. Ini buat nampilin karya anak-anak. Nah, karena kemarin juga masa pandemi ya, ini juga gak perlu khawatir kalau di SDN 1 itu di depan kelasnya itu ada wastafel gitu. Ini untuk yang ruang kelas 4. Ini juga sama, juga ada mading Staning Jaya apa sih? Iya. Ini zaman aku juga udah gini. Memang bangunannya seperti ini, cuma ini diperbaiki, dicantikin lagi. Tapi kalau di aku itu di zaman aku di depan kelas 5 apa kelas 4 itu ada pohon bougainville gede banget. Kalian yang alumni SDN 1 ingat gak sih? Kalau sekarang bougainville-nya tuh udah banyak yang diganti gitu. Nah, ini kelas 6, ruang kelas 6 sama ruang kelas 5 itu ada sekatnya kayak gitu. Nanti biasanya kalau ada pertemuan bisa digabungin gitu loh, dijadiin satu. Nah, ini daerah ujung, daerah lor. Nah, ini ada wastafelnya kayak gini, juga ada tisunya. Nah, sekarang kita masuk ke ruangan yang ini. Di zaman aku udah ada belum ada, zaman aku belum ada nih. Ini ruang UKS. Ini juga banyak poster-poster di sini, cegah demam berdarah. Pokoknya berkaitan dengan kesehatan. Kita masuk aja ruang UKS-nya kayak apa. Kalau nggak salah dulu itu aku udah pernah deh. Ini di zaman aku kayaknya perpus deh atau lupa deh. Nah, ini
Ini UKS-nya bersih banget, cucok meong. Kalau anak yang kalau di SD mungkin belum ya kepikiran wah nggak usah ikut pelajaran di UKS aja kayak gitu, belum ada kalau di SD. Mungkin kalau anak di SMP SMA gitu mungkin ya ada yang kayak gitu. Ini untuk alat kesehatannya juga ada, untuk timbangan berat badan juga ada. Tadi juga aku lihat ada obat-obatan gitu juga ada. Nah kan nyaman banget kan, coba jiwa malasku meronta-ronta kalau lihat yang kayak gini. Ini juga ada almarinya. Kalau untuk UKS-nya itu udah cocok meong. Oke, kita lanjut ke tempat selanjutnya. Kita explore tempat selanjutnya ya, sebelah lor lagi. Nah kalau ini bangunan baru kali ya, baru kali kayaknya. Ini musola. Jadi SDN 1 Sumberbening itu punya musola. Ini musolanya, kita lihat kondisinya di dalam gimana. Bersih apa enggak? Wow, ternyata bersih ya. Nah, bersih. Itu kalau tembok itu wajar sih, ada agak bercak-bercak dikit kayak gitu. Nah, ini juga ada mukenahnya. Juga di sini ada sendal-sendalnya buat wudhu kayak gitu. Masih ada satu bangunan lagi ke sana. Yuk, kita explore ke sana. Ini dia Perpustakaan Sumber Ilmu SDN 1 Sumberbening. Kalau di zaman aku yang aku bilang tadi ya, kalau aku perpusnya itu di bawah tadi, di dekat taman zaman dulu. Sekarang perpusnya itu pindah di sini dan ini bangunannya udah oke banget. Kita masuk gimana perpustakaannya? Kayak gini ternyata. Cucok meong banget loh. Ini tempatnya nyaman banget. Dan ini bikin betah banget buat anak-anak yang suka baca ya. Apalagi sekarang itu isu literasi itu kayaknya anak-anak itu udah sekarang itu kayak nggak begitu tertarik dengan membaca. Tapi kalau tempatnya nyaman kayak gini, bukunya juga lengkap kayak gini, itu anak-anak itu aku yakin pasti bakalan nyaman. Apalagi kalau pembelajarannya itu diajak ke perpustakaan kayak gitu ya, itu anak-anak bikin semangat, nggak jenuh gitu. Karena kan kalau belajar di kelas terus jenuh ya. Tapi kalau nanti pembelajarannya dibawa ke UKS kayak gitu, UKS ke perpus maksud aku, terus kerja kelompok di sini itu kayaknya lebih anak-anak itu lebih tertarik gitu. Cucok meong. Dan ini untuk perpustakaan SDN 1 Sumberbening ya. Dan kita lanjut ke sisi sebelah lor lagi. Nah, ini juga ada gudang. Gudang itu dimanapun tempatnya itu butuh banget loh, beneran. Mau di sekolah, mau di rumah, mau di tempat apapun tuh gudang itu butuh banget. Nah, ini juga buat menyimpan inventaris yang memang mungkin kurang layak dipakai gitu ya. Dan ini untuk kamar mandinya, ini ada tempat wudhunya. Jangan salah ya, ini tempatnya itu sebenarnya bersih banget. Nah, ini untuk kamar mandinya itu juga bersih. Terus airnya itu nggak usah khawatir, kalau di SDN 1 itu airnya itu bakalan airnya itu melimpah ruah gitu loh. Kalau di Sumberbening itu kayaknya jarang ya, nggak ada air kayak gitu. Pokoknya air itu kalau di Sumberbening itu pasti melimpah ruah. Ini kenapa aku sampai bisa keliling-keliling sampai sini, karena kemarin itu juga ada acara akreditas kampus SD 1. Terus di sini aku berkesempatan jadi alumni juga yang diundang, makanya sekalian aku explore SD aku tercinta. Siapa tahu ini bisa mengobati rasa rindu teman-teman alumni dari SDN 1 mungkin yang sekarang nggak ada di Sumberbening ya, mungkin ada di tempat yang jauh gitu. Nah, di sini itu pemandangannya asik banget kan kalau dari atas. Nah, ini tempat legend banget. Ini tempat lompat jauh di zaman aku itu bener-bener legend banget. Berarti di zaman sebelum aku pasti ada nih. Jadi itu memang kita itu luas banget. Kemudian di belakang itu juga masih ada lapangan. Jadi di lapangan SDN 1 Sumberbening itu ada di bagian belakang agak atas yang mepet TK.
Ini juga tempat duduk, biasanya anak-anak buat istirahat gitu. Di belakang itu juga masih ada ruangan lagi, masih banyak ruangan di belakang gitu, tapi aku nggak explore ya. Oke, cukup segini aja perjalanan aku keliling SDN 1 Sumber Bening. Semoga bisa mengobati rasa rindu kalian semuanya. Dan besar harapan kami semua sebagai alumni SDN 1 Sumber Bening, semoga SDN 1 Sumber Bening tetap jaya, semakin maju dan semakin berprestasi, mampu mencetak generasi-generasi yang unggul. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.